Membekas. Ya, halo, selamat siang pendengar KDS 8. Ada suara Lia di sini di Hai. siang hari ditemani Mas Isak juga. Kenapa kita rebutan ya siang hari ini? Iya. Oh, kayaknya Lia udah lama deh ini. Oh gitu. Oh Iya, iya. agak deg-degan. Biasanya kan rekan Novi ya beberapa Iya. waktu lalu. Betul. Dan kemarin minggu lalu kita sempat absen karena memang ada kemeriahan ulang tahun kita iya. ya. Dan minggu depan ada kemeriahan ulang tahunnya Indonesia. Oh iya betul, masih minggu depan ya. Betul. Oke. Ini Lia kembali lagi siaran di Ngobras. Hari ini udah disambut dengan lagunya Bruno Mars, Just the Way You Are. Oke. Seperti KDS 8 ya Mas Isak ya. Kenapa, Dimanapun pendengar KDS 8 berada, dimanapun mendengarkan KDS 8 bisa streaming, bisa lewat radio langsung. Betul. Kita tuh tetap mencintai seluruh pendengar KDS 8. Oh iya, harus dong. Cause you're amazing, just the way you are. Gitu Seperti kalau lagunya, katanya seperti Bruno lagunya Mars Bruno ya. Mars ya. Oke. Kenapa sih kita kok dengerin lagu bahasa Inggris Nah, ini? karena kebetulan siang hari ini kita bakal kedatangan tamu-tamu spesial, narasumber spesial ya, yang Iya, ini bakal membahas tentang apa English gitu Kalau ya. kalau nggak salah Lia baca ininya pakai tagline-nya gitu, enjoy English. Pokoknya enjoy speak English gitu. gitu, ya. Jadi kita akan belajar tentang berbicara dengan bahasa Inggris nih bersama dengan teman-teman dari Main English Club Malang. Oke, kita kenalan langsung aja deh kalau Betul. begitu. Selamat Ada siapa siang. aja? Halo. Selamat siang. Iya, bisa diperkenalkan kakak-kakak ini dari mana dan siapa? Siapa Saya dulu? Mustafa Oke. dari Main English Club. Oke. Masih dari Kota Malang juga. Masih dari Kota Malang. Mungkin mic-nya agak-agak kurang dekat lagi ya, biar lebih terdengar. Ya. Oke, kalau satunya kakak siapa namanya? Halo, saya Dia. Mm-mm. Ini sama kita masih satu komunitas Main English Club juga. Oke. Nah, sebentar. Oke, mungkin untuk awal bisa diperkenalkan mungkin ini manggilnya menikah Kakak, dia, atau ibu Mbak, dia, Mas, atau gimana? Mbak Enaknya? dia, Atau Boleh terserah. boleh terserah ya? Yang nyaman aja ya. kakak aja ya biar akrab ya. Iya, iya. Mungkin Kak Oke. Dia atau Kak Mustafa bisa dijelaskan Main English Club Malang itu apa sih, komunitas apa dan awal berdirinya itu seperti apa di Kota Malang sendiri? Boleh, silakan. Siapa ini? Oke. Ini dari sejarahnya dulu. Kita awalnya untuk Main English sendiri itu Main English Club itu sekitar tahun 2015. Oh, udah lama ya? Ya, Iya. 2015 kita sebelumnya memang kita ada klub juga di bawah naungan pemerintah dan kita saat itu juga dapat sponsorship terus bisa bikin event besar. Terus setelah itu karena perkembangan teknologi jadi orang malas untuk berkumpul dan lebih main gadget. Jadi akhirnya kita sempat vakum. Terus kita bikin lagi dengan grup yang ada beberapa orang lah. Orang lama-lama akhirnya kita bikin grup di WhatsApp. Terus kita rundingan untuk bikin nama, ketemulah nama Mainek gitu. Oke. Main English Club. Setelah itu ya kita baru cari tempatnya karena kita nggak ada sponsorship, nggak ada yang support lah. Akhirnya kita dengan beberapa orang yang ada ini gimana caranya ngumpulin orang untuk speak English, apapun itu dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, apapun harus bisa masuk situ. Dan kita tidak ada untuk bayar atau untuk harus bisa bahasa Inggris yang intermediate, enggak. Kita pokoknya selama dia masih bisa berbicara meskipun bukan English, oke, masuk aja. Berarti awal-awal dulu itu ya. Awalnya gitu karena kita merintis dari situ. Setelah itu dari orang lama kita ngumpul dulu. Kita dapat tempat di Brawijaya University itu di aula dekat Fakultas Kedokteran itu ada kayak gazebo gitu. Oh iya, yang depan itu ya. Di gazebo nyaman depannya. Terus banyak mahasiswa lewat, akhirnya dia tertarik meskipun bukan mahasiswa, dia dari kalangan apapun ke situ, akhirnya ngajak teman dari mulut ke mulut, dari WA ikut grup. Akhirnya banyak berkembang, ya. Oke. berkembang. Bisa sampai sekali pertemuan itu bisa 20, 15 lah. Paling minimal itu 8-10 orang.
Itu tiap minggu ya? Tiap minggu. Oke. Akhirnya karena permintaan dari audien kita, gimana kalau ngadain di jam-jam lain gitu. Terus kita kerjasama, kalau nggak salah itu kita ada di cafe itu, Domino Cafe kalau nggak salah itu. Cuman saya jarang ikut karena pekerjaan, jadi saya nggak bisa ikut. Cuman dipantau aja dari WA, ternyata sukses di situ. Cuman memang karena di situ ada minimum pembelian, jadi harus beli makan atau minuman ringan di situ, jadi banyak yang agak keberatan juga. Waktunya pun jam 7 malam. Jadi yang kerja males keluar ya sudahlah, yang ada itu aja. Kebanyakan pas itu mahasiswa yang ikut. Gitu. Oke, nah itu berarti awal mula 2015 itu pertama berapa orang? Pertama kalau member itu yang aktif kurang lebih antara 8-10 orang. Gitu ya, dan sekarang akhirnya sudah berapa orang yang menjadi member? Kalau kita hitung member ya, dari grup WA itu yang aktif itu lebih dari 40 lah. 40 orang ya, 2 kali lipat ya. 132 Oh gitu ya, tapi 132 member kita. Cuman itu nggak whole juga karena ada yang Pasif ada yang gitu. masing-masing dulunya anggota member masing-masing itu menikah. Oh gitu. Mempertemukan jadi biro Yang jodoh. Jadi ya satu member aja Oh, yang dihitungnya. istrinya nggak ikut, yang ikut suaminya gitu. doang gitu. Oh iya iya. Oke, menarik sekali ya. Oke, berarti ada ini ya, nilai plusnya berarti ya, ikut kegiatan nah, ini. di situ ya banyak juga dari kita yang dapat dari satu member itu juga. Oke. Mungkin daya tariknya di situ. Nah, mungkin ya. Jadi sambil belajar bahasa Inggris sambil cari jodoh Nah, ya. belajar Oke. beneran definisi belajar bersama loh itu. Oke. Rekan Lia mungkin berminat? Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi Lia mau tanya nih Kak Mustafa, mungkin flashback sedikit. Di tahun 2015 itu apa sih awal mula untuk mencetuskan kita bikin klub aja nih yang isinya untuk speaking English itu, untuk melatih bahasa Inggris. Apa mungkin ada keresahankah yang dilihat di Kota Malang ini atau seperti apa? Kenapa kok dipilihnya tuh membuat komunitas untuk khusus bahasa Inggris ini gitu? Jadi gini, awalnya kan kebanyakan dari member kita itu guru les, guru SMP, SMA gitu. Nah, setelah itu kita lihat di kurikulum kita itu bahasa Inggris itu tidak harus speak. Jadi nulis, grammar gitu kan susah loh. Padahal pengalaman kita dengan native speaker, dengan bule itu tidak harus kita ngomong seperti mikirin verb, enggak, mikirin ini enggak. Kita speak aja. Dia ngerti kok. Meski kita lihat aja kalau ada bule ngomong ke kita, nggak mungkin lah dia tata bahasanya bagus tuh, enggak. Pokoknya dia apa yang dimaksud nyampe itu sudah bagus. Yang penting intinya ya, pemahaman intinya ya. Kita nggak matok, kamu harus bisa bahasa Inggris untuk masuk sini, enggak. Dari nol pun kamu bisa masuk. Bisa ya. Jadi kita kalangannya banyak. Dari anak sekolah, kuliah, dari kerja juga banyak. Ibu rumah tangga. Ada juga ya. Berarti paling Kak dia ini ibu rumah tangga. Oh iya betul. Wah, berarti keren paling sekali kecil ya. mulai dari sekolah. Bisa ngajar ke anak-anaknya. Oh iya betul. Apalagi sekarang kan anak-anak sekolah mulai dari PAUD, TK gitu kan sudah. Iya sudah diajarkan. Iya, betul. berbagai macam gitu ya Kak ya, untuk bahasa asing juga sudah diajarkan. Zaman sekarang loh gitu. ya gitu. Iya. Jadi kalau masuk kurikulum itu sebenarnya berat ya. Sebenarnya belajar bahasa itu kayak kita mulai dari anak-anak menjadi dewasa, kita mesti ngobrol, mesti ngomong gitu. Dan bahasa asing itu nggak melulu tentang grammar, reading, writing. Karena kalau bahasa itu harus diucapkan. Kalau nggak dikomunikasikan, itu akan mati, akan hilang gitu. Jadi intinya kalau di Menek ini apapun levelmu, apapun kemampuanmu, mau bisa mau enggak, silahkan. Karena dengan berpraktek berbahasa itu kita lambat laun akan bisa dengan sendirinya. Iya, karena diasah terus ya. Benar. Karena kita nggak grammarnya harus benar, writingnya harus benar, nggak peduli itu. Namanya berkomunikasi, namanya berbahasa itu yang ngobrol, ngomong gitu loh. Mau kagak mau enggak, kalau kita dengar tiap hari, kalau kita gunakan, kita akan berkembang. Dan karena kita saling belajar satu sama lain, sedikit-sedikit salah nggak apa-apa. Jangankan broken English ya, broken English itu artinya kita nggak ada salah-salah sedikit,
pokoknya sadar kita shattered Inggris pun ancur lebur Inggrisnya kita nggak sesuai grammar, pokoknya temenmu tuh ngerti apa yang kamu katakan itu ya wis kita terima dan kita nanti kita ajarin sedikit-sedikit gini harusnya ngomongnya gini, nanti kita ingat nggak usah harus dicatat ya, nggak usah, yang penting ngobrol aja dah kita. Kalau dicatat tuh biasanya malah lupa ya. Benar. Jadi kalau misalnya kalau di sekolahan itu dinilai nilainya 70 stres, nilainya 60 stres, padahal kalau ngobrol ngerti ya. Iya. Kita ngerti. Oke, mungkin itu bedanya di sekolah ya, kurikulum di sekolah sama kita. Jelas kosakata itu harus diperbanyak. Oh iya, betul. Kalau speak nanti kosakata kan pasti masuk di situ. Iya. Nah, itu kita juga saling belajar. Itu namanya ngomong apa, ntar kita dengar, oh apa tuh. Nah, ada kosakata baru. Itu kita ucap-ucap terus, akhirnya kan apal semua, nyantol gitu, Oke. paling nggak ada yang nyantol. Betul. Ini kalau Lia boleh sedikit cerita, ada pengalaman waktu SMA kan dulu kita ada ujian praktikum ya untuk mau kelulusan. Lulus betul. Ada temen aku tuh mau kita tuh waktu bahasa Inggris tuh harus ada kayak drama gitu. Oh gitu. Untuk praktikumnya tuh kita harus ada drama dan kita harus berkelompok. Akhirnya ada satu temanku, teman sebangku, teman dekat, dia itu sampai seminggu sebelumnya tuh stres karena dia tuh nilai bahasa Inggrisnya tuh selalu di bawah 80 dan dia ayo Lia bantuin ya, kamu jadi teman aku ya, jadi partner aku ya gitu, karena mungkin ketakutan di sebelum-sebelumnya seperti akhirnya itu. dalam tanda kutip stres sebelum waktunya gitu ya, karena kepikiran terus gitu, takut nilainya jeblok mungkin. Nah ini mungkin terkait dengan pengalaman yang seperti itu nih Kak Dia dan Kak Mustafa, gimana sih biar, karena kebetulan aku punya ponakan yang saat ini kelas 4 SD. Dan dia itu bilang kalau bahasa Inggris tuh salah satu mata pelajaran yang dia nggak suka karena menurut dia sulit. Karena dia waktu masih kelas 2, kelas 3 tuh harus ngapalin kayak she, he, it itu, terus harus ngapalin semua-muanya, dia ngapalin vocabulary-nya itu. Nah dia tuh sering kebalik-balik gitu kan. Terus itu gimana sih biar anak-anak terutama yang usia sekolah enjoy gitu, menyukai untuk belajar bahasa Inggris dan biar nggak kepikiran kalau bahasa Inggris tuh nggak semenakutkan jadi itu intinya loh, biar nggak sulit gitu. Mata pelajaran ini nggak jadi momok bagi anak sekolah ya, betul. Karena Gimana? kan terus ditemui ya dari SD sampai dia dewasa, betul. Nggak sekolah pun sampai dewasa bakal ditemui. Ya mungkin kakak-kakak ada tipsnya. Gimana? Kita tekanannya ke fun ya, karena main English Back itu funnya dulu. Jadi kalau targetnya misal kita di pas pertemuan banyak anak-anaknya, kita biasanya bikin game. Oh gitu. Bikin game itu yang bisa nambah vocabnya dia. Yang mau, pokoknya kita mancing supaya dia itu mau bicara. Akhirnya banyaklah member kita itu setelah ikut di kita tuh, kita lihat berikutnya apa dia datang, apa respon gitu. Kalau respon berarti berhasil. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.